Oase yang sejuk di era milenial. Tempat berteduh di tengah kegersangan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Melalui kanal ini, kita mengembangkan dakwah, konsultasi, dan problem solving sebagai strategi dakwah kepada generasi milenial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, kita harus mampu menghadirkan oase spiritual yang sejuk, sehingga dapat dijadikan tempat berteduh bagi mereka yang mengalami kegersangan batin. Karena itulah, di era milenial ini, dakwah harus lebih kreatif dan inovatif. Kita harus mampu menghadirkan dakwah dengan melampaui kecerdasan teknologi. Para pendakwah harus menyusun dan menyajikan materi yang mencerahkan, membawa alam pikiran maju dan kebajikan dengan pola yang tidak sekadar normatif. Selain itu, dalam berdakwah kita harus menyampaikan pikiran alternatif dan transformatif. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Dakwah Al-Hikmah memberikan konsultasi dan membantu kaula muda dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kaula muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z adalah kalangan yang mendominasi masyarakat saat ini. Karena itulah, generasi ini banyak berkontribusi untuk masa depan, sehingga peranannya sangat penting. Sebagian dari generasi milenial saat ini sudah memimpin banyak karyawan, dan sebagian lagi sudah menduduki posisi-posisi strategis perekonomian. Namun demikian,
Meskipun digadang-gadang sebagai generasi produktif yang menguasai teknologi, para milenial dan generasi Z tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, penguasaan dalam teknologi yang mumpuni jelas membuat generasi milenial setingkat lebih unggul dalam menciptakan produk baru jika dibandingkan dengan generasi lainnya. Ini seperti hasil persilangan sesuatu yang tradisional dan sesuatu yang modern. Seiring dengan itu, ada beberapa kelemahan yang paling akut yang diderita generasi milenial. Mereka cenderung memiliki sifat yang lebih labil dibandingkan generasi sebelumnya. Di samping sifat keras kepala tentunya. Sifat labil menjadi salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam generasi ini. Sehingga tidak semua orang pada generasi ini memiliki sifat yang tangguh dan teguh pada pilihan, karena lebih banyak yang bersifat labil. Parahnya lagi, para milenial itu banyak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, namun sisi spiritualnya rendah. Padahal negara ini bisa rusak jika kebanyakan isinya hanya orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi dari sisi spiritual mereka berakhlak rendah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nampaknya kemajuan teknologi selain memberikan kemudahan bagi generasi muda masa kini, juga dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia jika tidak diimbangi dengan akhlak, etika, dan adab. Untuk itulah Majelis Dakwah Al-Hikmah meluncurkan kanal MDA. Kanal ini berisi kajian spiritual populer dan transformatif untuk kalangan milenial dan Gen Z bersama tokoh spiritual Nusantara, Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman. Kanal MDA menghadirkan konten spiritual yang berorientasi transformatif kepada generasi milenial. Jadi, kontennya berisi kajian spiritual transformatif dan relevansinya dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z. Semoga kanal ini dapat menarik minat kalangan generasi milenial untuk mendalami Islam dari sisi spiritual transformatif.
Karena itulah kanal ini dikemas sebagai sebuah informasi kepada para milenial dan Gen Z tentang pentingnya spiritualitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketimbang dakwah yang menggurui, kanal MDA berusaha memberi pencerahan, mencerdaskan, dan mengajak generasi muda untuk melihat Islam lebih dalam. Melalui kanal ini, Majelis Dakwah Al-Hikmah berupaya menyajikan konten yang membahas berbagai pandangan tentang spiritualitas zaman sekarang, khususnya bagi kaum milenial. Di satu sisi, kehadiran kanal MDA ini diharapkan dapat menjadi oase yang teduh bagi generasi muda yang haus akan ketenangan hidup. Di sisi lain, kanal MDA ditujukan untuk memberi informasi seputar pentingnya spiritual transformatif dalam mendukung kesuksesan seseorang dalam karir dan bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritual transformatif merupakan upaya untuk pelibatan diri seorang generasi muda dalam memperbaiki dan mengubah kehidupan masyarakat. Maka, kajian spiritual transformatif dimaksudkan untuk penghayatan spiritual yang diaktualisasikan dalam konteks kehidupan yang luas, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Spiritual tidak harus diartikan sebagai amalan isolatif, tetapi harus diaktualisasikan dalam ranah sosial. Karena itu, spiritual transformatif tidak menekankan sikap spiritualisme pasif dan isolatif, tetapi spiritualitas dijadikan spiritual aktif dan dinamis untuk menjadikan masyarakat lebih berkarakter, mandiri, dan sejahtera. Maka, kajian spiritual transformatif yang revolusioner bisa Anda ikuti di kanal MDA ini. Semoga Majelis Dakwah Al-Hikmah menjadi oase yang sejuk di tengah kegersangan jiwa masyarakat modern. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para pecinta Allah yang senantiasa ingin bertawajuh, merindukan ketenangan dan perjumpaan dengannya dapat berlabuh di oase ini. Kami mengajak umat untuk kembali ke masjid dan surau agar bisa merasakan nikmatnya berteduh di oase yang menyejukkan.
Pasalnya, obat dari gersangnya hidup adalah spiritual. Karena itulah orang yang hidupnya gersang perlu mencari nilai-nilai hidup yang sejati. Untuk itu, Kiai Ageng Khalifatullah dan para ustadz di Masjid Baitur Rahman membimbing mereka yang ingin menemukan jati dirinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Kiai Ageng Khalifatullah adalah sesepuh Pusat Kajian dan Aktualisasi Spiritual Transformatif di Masjid Baitur Rahman, Desa Sukaraya, Cikarang, Jawa Barat. Kiai Ageng Khalifatullah memberikan bimbingan kepada siapa saja yang ingin menemukan kedamaian hidup. Insya Allah, mereka akan dibimbing untuk menemukan dirinya yang sejati dan kekuatan spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kekuatan spiritual merupakan energi puncak yang menggerakkan diri seseorang dalam melangkah. Ia adalah sumber motivasi tertinggi yang membuat seseorang rela berkorban dan bergerak demi hal itu. Sebuah kekuatan yang luar biasa, solid dan fundamental, berguna untuk diri pribadi serta eksistensi bangsanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seiring dengan itu, Syekh Mursyid Tarekat Naksabandiyah Haji Amir Hasan Datuk Rajo Agam dengan arif bijaksana membimbing umat yang ingin memahami makna dan tujuan hidup di Surau Sulu Inyak Cubada. Metode pengembangan ajaran Tarekat Naksabandiyah yang ditempuh di Surau Sulu Inyak Cubada, Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah dengan mentransfer cahaya ilahi. Caranya bukan melalui mulut kemudian didengarkan telinga, tapi melalui hati ke hati. Demikian pula Suhu Indrawijaya di Rumah Sehat Al-Hikmah Jambi selalu membuka pintu bagi Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, dan terapi Al-Hikmah. Apapun persoalan Anda, tentu ada solusi spiritual untuk mengatasinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bukan saja mengatasi masalah keluarga, bahkan Rumah Sehat Al-Hikmah Jambi juga bisa membantu Anda dalam menyelesaikan masalah utang piutang.
Sementara itu, Mbah Jamal Al-Hikmah dapat membantu Anda dalam mengobati berbagai penyakit kronis. Apapun penyakit Anda, insya Allah ada obatnya. Bahkan, tidak sedikit orang yang sembuh dari penyakit kronis, padahal sebelumnya tidak bisa disembuhkan oleh dokter secara medis. Berdasarkan pengalaman Mbah Jamal, ternyata metode pengobatan Al-Hikmah yang berbasiskan terapi spiritual sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Terapi spiritual adalah model terapi alternatif yang dikembangkan guru mursyid kita, Allahyarham Syekh Inyek Cubada, Dr. Bagindo Mukhtar, Haji Permana Sasrarogawa, Kiai Haji Muhammad Zuhri, dan Buya Kiai Haji Sakur Yasin MA. Teknik pengobatan spiritual ini dilakukan dengan mengambil praktek-praktek dan nilai-nilai spiritual sebagai sarana pengobatan dan pencegahan penyakit. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam berbagai korespondensi dengan jamaah Majelis Dakwah Al-Hikmah dan pengelola Rumah Sehat Al-Hikmah, mengungkapkan tentang perlunya penerapan dukungan internet dalam metode pengobatan yang ada saat ini. Untuk itulah Majelis Dakwah Al-Hikmah mendirikan MDA Care Hotline. Sebuah program terapi online yang dirancang untuk memberikan terapi spiritual kepada orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sejauh ini, terapi online tersebut alhamdulillah mampu membantu orang-orang dari berbagai kalangan untuk memberikan perawatan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, MDA Care Online juga digunakan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Melalui terapi online, seorang terapis atau konselor dapat memberikan saran dan dukungan psikologis melalui internet. Semoga dengan adanya terapi online yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini tentu memudahkan siapa saja yang punya masalah kesehatan. Terapi jenis ini dapat dilakukan melalui email, konferensi video, obrolan online, pesan atau telepon, dan internet. Seiring dengan itu, MDA Care Hotline memberikan konsultasi tentang perilaku spiritual
yang berhubungan dengan penyembuhan atau pencegahan terhadap penyakit, baik fisik maupun mental. Semoga paparan singkat ini dapat memberi inspirasi dan menambah semangat Anda untuk menyelesaikan berbagai problema kehidupan yang sedang dihadapi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.